Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Anak-anakku yang saya muliakan, semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus mendapatkan taufik dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang saya muliakan, di pertemuan kali ini kita masuk di pelajaran 10 yang merupakan pelajaran terakhir di semester 1, yaitu tentang sunnah-sunnah jenazah dan larangan-larangannya. Artinya perkara-perkara yang disunahkan dalam pengurusan jenazah dan juga larangan yang terkait dengan pengurusan jenazah. Ya, jadi setelah kalian kemarin sudah belajar tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah, maka kita harus tahu apa saja yang dianjurkan dalam pengurusan jenazah. Ya, yang pertama yaitu disunahkan untuk melakukan ziarah kubur. Ya, tentu dengan adab-adab yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak perlu mengkhususkan waktu tertentu, ya malam Jumat atau apa. Sewaktu-waktu kapan kita ada kesempatan kita lakukan ziarah kubur. Ini dalam rangka untuk mengingatkan kita dengan kematian, juga dalam rangka untuk mendoakan kebaikan bagi si mayit. Kemudian dalam ziarah kubur ya kita ada doa ketika kita memasuki kompleks pemakaman, ya, doa ziarah kubur. Nanti soal di berikutnya kalian harus hafalkan nanti. Kemudian di antara sunnahnya adalah bersegera menguburkan jenazah. Jadi jangan ditunda-tunda, oh ini menunggu keluarganya yang jauh gini-gini, enggak. Jadi hendaknya kita bersegera menguburkan jenazah. Karena nanti kalau terlalu lama maka kondisi badan si mayit itu akan ada perubahan-perubahan. Mungkin timbul bau, bengkak dan sebagainya yang itu akan menyebabkan orang suudzon terhadap si mayit. Kemudian disunahkan juga untuk kita mengiringi jenazah. Jadi mengantarkan jenazah ke kuburan. Nah, ini kita namanya mengantar, itu berada di belakang jenazah. Kemudian kita menunggu sampai jenazah itu dikuburkan. Jadi jangan sampai kita mengantar sampai kuburan suatu langsung pulang, enggak. Tapi hendaknya kita menunggu sampai jenazah itu dikuburkan. Ini yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sebelum meninggalkan pemakaman, ya, jadi setelah selesai dikubur, nah, sebelum kita pulang, kita berdiri di sisi makam jenazah itu dan mendoakan, ya. Di antaranya adalah mendoakan agar si mayit diberi kekuatan, kekokohan, karena dia akan ditanya oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Ya, Rasul katakan, Is'alullah li akhikum ats-tsabata. Hendaknya kalian mendoakan untuk saudaramu ini agar diberi kekuatan, kekokohan. Fa'inahul ana yus'al, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Ditanya tentang apa? Siapa Robnya, apa agamanya, siapa nabinya. Kemudian mengucapkan istirja. Jadi ketika kita mendengar ada saudara kita meninggal dunia, kita ucapkan istirja, yaitu kalimat apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita melakukan takziah. Takziah itu menghibur keluarga si mayit. Nah, ini beberapa hal yang disunahkan. Jadi ketika kita takziah atau dalam bahasa kita layat, itu bukan ngobrol sendiri, tapi hendaknya kita mengambil pelajaran dari kematian. Kemudian yang penting adalah apa? Kita menghibur keluarga si mayit. Adapun doa ziarah kubur, yaitu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Ya.
Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului, ya, yaitu yang telah wafat dan yang belakang yang masih hidup. Dan kami pasti akan menyusul kalian. Dan saya meminta keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian. Ini doa dihafalkan ya, ada di halaman 59. Nah, kemudian kaitannya dengan larangan-larangan. Ada beberapa hal yang dilarang untuk kita lakukan ketika ada yang meninggal. Pertama, tidak sabar dan marah. Ya, jadi kita mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang menunjukkan kemarahan, ketidaksabaran kita dengan peristiwa kematian itu. Entah menampar pipi, menyobek baju, muncul kata-kata yang ini. Ya Allah, engkau kejam, kenapa engkau matikan bapakku, misalnya, itu nggak boleh. Kemudian berjalan di atas kuburan. Jadi ketika kita berada di komplek pemakaman, nggak boleh kita menginjak-injak kuburan atau duduk di atas kuburan. Ini yang banyak sekali kita lihat kesalahan terjadi ya. Ketika menunggu pemakaman, banyak orang duduk-duduk di atas kuburan. Kemudian tidak boleh juga sholat di kuburan, kecuali sholat jenazah. Jadi misalnya kita terlambat, jenazah sudah dimakamkan, kita boleh sholat di kuburan. Hanya itu saja sholat jenazah. Yang lainnya nggak boleh. Kemudian tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Ya. Demikian pula membangun bangunan, ya, masang kijing atau apa itu nggak boleh. Menghiasi kuburan, mengecat kuburan, meninggikan kuburan itu juga nggak boleh. Juga dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat untuk ngalah berkah yang dikunjungi secara rutin dalam rangka untuk ngalah berkah, seperti yang banyak kita lihat. Ya, kuburan-kuburan orang soleh atau yang dianggap wali itu didatangi pada hari-hari tertentu untuk ngalap berkah dari wali yang sudah mati. Ya, padahal mereka sudah mati, nggak bisa apa-apa. Kemudian mengeraskan suara di sisi jenazah, ini juga dilarang. Walaupun dengan kalimat zikir atau dengan bacaan Al-Quran itu nggak boleh. Nah, ya. Maka ini hal-hal yang harus kita hindari dan harus kita fahami agar tidak terjadi perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Apa yang disunahkan untuk kita kerjakan, apa yang dilarang itu kita jauhi dan kita tinggalkan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membawa manfaat dan betul-betul kita bisa amalkan sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.